secara sustainability, solar system ini bisa dikatakan sebagai sustainability energy karena sumbernya itu bisa dikatakan tidak terbatas sehingga teknologi yang bisa disupport oleh manusia pun itu bisa dibilang tidak terbatas. Jadi nanti ke depannya secara teknologi dan secara sistem itu akan lebih efisien, lebih canggih, dan tentunya lebih murah sih menurut saya nanti ke depannya insya Allah. Mau di mana gitu. Nah, Alhamdulillah. hari ini juga kita akan ngobrol nih terkait karir kamu, keseharian kamu gitu. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita kenalan dulu ya biar yang Oke. nonton tuh tahu siapa nih Ardikoto tuh siapa. Oke. Nah, mungkin aku sedikit kasih gambaran dulu ya. Jadi teman-teman, saya sedang bersama Ardikoto. Jadi Ardikoto itu salah satu istilahnya pejuang energi. Lalu energi entusias juga. Terus berkarir lama di renewable energy gitu. Nah, mungkin selain itu juga Ardi pernah di pedalaman Indonesia untuk membangun solar panel sistem. Jadi nanti kita mungkin bisa lebih tanya lebih dalam ke Ardi. Nah, mungkin itu dari aku silakan mau ditambahkan terkait perkenalannya. Oke. Halo semuanya, para subscriber dari channelnya Teh Damai ya. Ini channel yang sangat saya rekomendasikan karena akan membahas beberapa hal yang bisa menambah wawasan kita semua. Nah, perkenalkan saya Ardi. Kebetulan saya bertemu Teh Damai itu ketika ikut program dari Kementerian SDM, ada Patriot Energi ya. Teh Damai ini senior saya. Saya batch Asik. kedua waktu itu. Dan sebenarnya saya sangat sebenarnya sampai sekarang ya sangat suka dengan dunia sosial. Cuman mungkin pada kondisi sekarang tidak linear fokus persis ke sosial, tapi masih suka hal-hal yang berbau sosial. Dan sekarang saya lebih cenderung ke mungkin bidang yang lebih profesional lagi ya, yaitu solar system. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta, bergeraknya tentu saja di bidang renewable energy potensial atau dari skala perumahan gitu. Jadi moto di tempat saya itu solar system provider lah, Hmm. bisa dibilang seperti itu. Dan juga untuk yang solar system ini mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik ya. Itu. Jadi mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut nih Hmm. selanjutnya. Nah, Mungkin sepintas gitu aja teh kalau untuk dari tambahan dari saya. Oke. Jadi istilahnya penyedia renewable energi yang lebih mendekatkan kepada konsumen ya. Gitu ya, ya betul Betul, kan? Pelanggannya lebih dekat gitu. betul. Nah, oke ini mungkin kamu adalah tamu pertama aku di tahun 2023 asli. Jadi Wah, iya. thank you. Dan ini khusus podcast tentang sustainability. Jadi teman-teman ini aku buat segmen khusus tentang sustainability karena sekarang concern aku ke sustainability. Jadi nanti akan hadir juga tamu-tamu yang lain yang berkenaan dengan sustainability. Nah, berkaitan dengan sustainability, menurut kamu apa sih arti sustainability itu sendiri? Berkelanjutan itu apa sih menurut kamu nih? Oke, mungkin saya coba menjawabnya. Saya coba menghindari menjawab dengan etimologi saya teh ya. Saya Asik. coba menghindari secara teoritisnya. Mungkin kita bergeser sedikit dengan energi yang sudah banyak dipakai sejak dunia industri ini, semenjak dunia industri semakin pesat perkembangannya, yaitu menggunakan energi fosil ya, ada mungkin minyak bumi atau gas bumi, gas alam ya. Nah, di situ sebenarnya kita lihat dari sisi sumbernya yang pada akhirnya itu menemui satu titik yang bisa dikatakan nanti habis atau langka gitu. Nah, ketika kita sampai pada titik itu, tentunya teknologi yang akan mendukung itu sendiri tidak bisa ini ya, tidak bisa bersama lagi dengan sumber energi tersebut, sehingga energi fosil itu dikatakan tidak berkelanjutan karena dia itu bisa habis. Hmm. Mungkin sama dengan uranium ya. Uranium itu mungkin masih baru, jadi itu dinamakan energi baru. Tapi pada dasarnya itu diambil dari sumber daya alam
yang bisa habis. Nah, Hmm. kita balik ke energi terbarukan, yang mana kalau untuk di bidang saya itu adalah solar system, yang mana sumbernya itu berasal dari matahari. Matahari itu setiap hari itu sih ada negara ini negara tertentu yang mataharinya hanya sekian jam, tapi Hmm. untuk di Indonesia kita mataharinya sepanjang tahun sebab wilayah kita berada pada peredaran matahari yang selalu ini ya bisa dibilang selalu ada dengan garis khatulistiwa, garis tempat matahari beredar. Nah, Hmm. jadi secara sustainability, solar system ini bisa dikatakan sebagai sustainability energy karena sumbernya itu bisa dikatakan tidak terbatas, sehingga teknologi yang bisa disupport oleh manusia pun itu bisa dibilang tidak terbatas. Jadi nanti ke depannya secara teknologi dan secara sistem itu akan lebih efisien, lebih canggih, dan tentunya lebih murah sih menurut saya nanti ke depannya insya Allah. Hmm. Oke, jadi pertama tadi aku highlight Indonesia itu kita bonus geografi ya dia. Jadi kita berada di sepanjang garis khatulistiwa. Jadi mataharinya apa cahayanya istilahnya ada terus sepanjang tahun. Terus kedua tadi kenapa solar panel sistem ini apa terbarukan karena berasal dari sumber daya yang tak habis itu matahari ya di. Oke. Nah, eh, flashback ke belakang nih, kenapa istilahnya kamu memilih solar panel atau solar system nih menjadi sebuah apa ya karir atau keseharian kamu nih? Kenapa sih dulu kenapa tertarik di dunia renewable energy gitu? Kan nggak tiba-tiba Oke, langsung ini berada di sedikit sini ya. flashback ya berarti ya. Mm-mm. Ini unik sih sebenarnya Teh. Jadi Mm-mm. pada masa-masa kuliah dulu tidak ada konsentrasi yang menjurus kepada energi terbarukan sebenarnya ketika awal masuk kuliah, tapi ada konsentrasi yang sudah dipersiapkan. Nah, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa berpotensi masuk ke salah satu konsentrasi yaitu konsentrasi energi terbarukan. Kebetulan waktu itu dosen kami baru balik dari studi dia di Australia Mm-mm. yang fokus kepada energi terbarukan yaitu solar system. Nah, di situ sebenarnya saya sudah print out untuk yang Mm-mm. apa mata kuliah dari konsentrasi. Sebenarnya awalnya saya ingin ambil konsentrasi itu elektronika dan instrumentasi. Nah, kebetulan dari sisi mata kuliah energi juga sudah terbit nih. Saya print out, kemudian saya komparasi beberapa hal. Saya coret, coret, coret. Ini oke, ini nggak coret. Akhirnya pada kalkulasi akhir itu saya tertariknya di bidang energi terbarukan. Nah, oleh Mm-mm. karena itu dari kampus kami pun untuk energi terbarukan itu di tahun 2012 ya, itu masih orang belum terlalu melirik lah untuk ilmu itu gitu. Nah, alhamdulillah saya bisa belajar itu. Nah, di masa kuliah pun saya juga aktif di ini di kegiatan sosial. Saya pernah tinggal di pedalaman juga. Mm-mm. Waktu itu ada pedalaman Talang Mama ya di Riau. Itu orang betul-betul bisa bisa dikatakan itu adalah pedalaman karena tidak menggunakan pakaian masih ada di sana. Mm-mm. Nah, dua hal ini ada unsur teknis dan unsur sosial itu dipertemukan dengan salah satu program di ESDM gitu. Nah, itu membuat saya betul-betul effort untuk ini harus masuk gitu. Apapun caranya saya harus masuk dan alhamdulillah saya masuk. Nah, di situ saya coba kencangkan lagi kuda-kuda, saya coba belajar pelan-pelan. Bisa dibilang dari nol sih sebenarnya teh. Mm-mm. Nah, hal itu saya sudah mengeluarkan effort yang cukup banyak menurut saya pribadi ya. Nah, sampai sekarang karena saya sudah effort, jadi saya fokuskan di sini gitu. Tapi saya punya tujuan jangka panjang juga sih. Mudah-mudahan itu bisa jadi bermanfaat lah ke depannya gitu. Hmm. Oke. By the way, kamu jurusannya apa di sebelum aku ini? Juru Elektro teh, saya jurusan ah program studi elektro konsentrasi energi terbarukan oh I see. dari Oke. Riau. Oh, I see. Mm-mm. Jadi bermula dari kuliah memang jurusannya udah relate banget sama renewable energy, dia dorong oleh apa supporting system ya tadi dosen, terus dan juga Mm-mm. apa keinginan apa ya kamu untuk membuat social impact ya yang tadi kepada pedalaman di Riau. Insya Allah, amin. Mm-mm. Dan akhirnya dipertemukan dengan satu program itu program energi dari SDM. Dan akhirnya kamu terpilih Betul. ya waktu itu di batch 2 Alhamdulillah. dan ditempatkan di mana di?
Waktu itu dapat kesempatan ditempatkan di Kalimantan Tengah itu Desa Katimpun namanya teh. Hmm. Itu belum ada listrik sih pastinya ya. Saya ditempatkan di situ. Nah, oke. Nah, itu teman-teman, jadi sebenarnya Ardi itu udah pernah tinggal di Pedalaman, tadi di Kalimantan Tengah, juga apa tinggal di sana 6 bulan waktu itu, dan juga membuat solar panel, apa rumah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu mungkin background dari kenapa Ardi fokus di renewable energy ya dia. Nah, selepas Patriot itu kenapa waktu itu memutuskan untuk terus konsen di bidang RE di perusahaannya sekarang nih? Kan sebenarnya bisa ada banyak pilihan lagi pekerjaan nih. Kenapa kamu memutuskan untuk tetap stay di renewable energy dan khususnya di solar system ini? Oke, sebenarnya ini pilihan yang agak berat sih sebenarnya teh, karena support sistem secara angkatan saya kurang. Ah, Jadi saya angkatan pertama yang berkesempatan mengambil konsentrasi energi terbarukan ini teh. hmm, Jadi kita untuk angkatan pertama itu ada sekitar 30 orang yang mengambil energi terbarukan. Nah, yang berlanjut ke profesi, maksudnya yang berfokus ke ini, ke bidang ini hingga sekarang yang angkatan saya itu cuma saya sendiri. Nah, yang hmm, banyak itu ada angkatan mungkin 2 tahun di bawah saya itu benar-benar banyak, sudah sangat banyak itu sampai mereka sudah melewati beberapa macam model project ya, entah itu dari sisi project yang ada di industrial, di pabrik, dan juga di residensial perumahan-perumahan. Mereka sudah punya banyak inilah, punya banyak personil gitu. Nah, hmm, itu agak sulitnya saya di situ. Nah, karena secara pribadi ada hal lain yang bisa saya dapatkan nantinya di renewable energy ini, sehingga saya secara ya inisiatif pribadi saya harus lanjut, dan saya kalau seandainya mungkin tempat bertanya tidak ada ya saya harus bertanya kepada teman-teman saya yang ada di sini, yang notabene mereka eh, apa ya beberapa tahun di bawah saya, tapi yang namanya ilmu kita nggak bisa seperti itu ya Teh ya, kita harus hmm, dewasa juga menyikapinya. Kalau kita nggak punya ya sama siapapun kita coba belajar gitu, hmm, hmm. dan sampai sekarang masih fokus, Iya, alhamdulillah. bener banget. Jadi teman-teman, aku tuh melihat sosok Kadi tuh sosok yang apa pembelajar. Dia tuh apa antusias Amin. dan apa ya tidak apa ya selalu bertanya gitu ya ke siapapun. Jadi termasuk apa ya struggle banget orang itu kayak pejuang lah, mental penjuang banget nih. Amin. Ah, ya emang. Terus makanya kenapa apa dia sekarang di posisi ini meskipun kalau di secara angkatan ya kamu bilang tadi cuma beberapa aja dan mungkin juga kamu pionir ya di angkatanmu yang memang concern di sini ya. Tadi kamu udah sebut kalau di bawah kamu junior udah banyak, tapi pas kamu di angkatan kamu cuman beberapa dan kamu termasuk salah satu pionirnya lah. Ya kan ya? Ya, yang hingga sekarang sih ya Teh ya. Memang ada yang awalnya sudah memulai, tapi mungkin tidak berlanjut gitu. Oke. Jadi Mungkin salah satunya saya, tapi mungkin kalau ada teman yang lain saya nggak tahu mereka, karena biasanya pemain PLTS itu ini Teh eh, sempit lingkungannya. Jadi kalau seandainya kita udah di project PLTS, ketemu dia lagi, dia eh, lagi, dia lagi gitu. iya Jadi benar. lingkungannya sempit gitu. Jadi muter-muter ya. Oke, cocok banget nih Betul. sama pertanyaan selanjutnya, Di. Menurut kamu nih, kan kamu udah berapa tahun ya jadi totalnya di bidang RE ini di Solapannya? Kalau dari Patriot itu 2000 ini ya, 2016 ya kalau nggak salah waktu itu, 2015 pertengahan udah, berarti sekitar ini ya 5 tahun lebih ya berarti kalau untuk Ah, kita hitung dari Patriot ya. nah, Heeh. nah, selama 5 tahun ini nih, menurut kamu nih, perkembangan eh, apa renewable energy khususnya PLTS ini nih di Indonesia ini bagaimana? Karena sepemahamanku ya, maksudnya untuk buat PLTS di pedalaman khususnya itu kan nggak mudah ya, terkait biaya juga, akses dan segala macam nih. Nah, berdasarkan apa pengalaman kamu dan pekerjaan kamu sekarang, bagaimana perkembangan PLTS di Indonesia nih? Kalau saya boleh ini ya, flashback lagi ke belakang, setelah dari Patriot Energi itu kan saya masih di Patriot Negeri ya. Nah, jadi itu belum masuk ke dunia industri PLTS-nya.
Tapi setelah dari Patriot Negeri yang di Berau itu saya baru masuk ke ini ke betul-betul fokus ke bidang yang PLTS ini. Saya harus ke lapangan, saya harus handle project, dan kemudian setelah itu lepas dari situ saya baru fokus di Jakarta. Di Jakarta ini saya memulai dari bawah teh, saya memulai Hmm. dari engineer, membuat sistem, desain, kemudian saya harus baca pasarnya juga kemana. Nah, sebelumnya kan untuk yang PLTS ini setelah dari Patriot Negeri saya baru fokus di dunia profesionalnya teh ya. Saya Hmm. sudah masuk ke project. Waktu itu agak kaget sih teh, karena habis dari Patriot Negeri itu saya masuk ke project yang kapasitas 3 megawatt peak gitu. Yang mana saya nggak kebayang itu gimana cara desainnya seperti apa. Tapi karena saya bagiannya itu lebih ke lapangan, operasional project, lebih ke supervisi beberapa manpower. Hmm. Jadi saya menyentuh dunia lapangan dulu sih. Nah, di situ saya tentu mengikuti arahan dari project manager dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak terlalu ahli pada hal desain. Nah, habis dari project tersebut, waktu itu project di area Pertamina, kalau nggak salah itu PT Badak di Kaltim, Bontang. Saya ke Jakarta, kemudian saya bekerja di situ dari awal itu teh, jadi Hmm. engineer, kemudian saya desain beberapa project, potensial project dari beberapa klien. Kemudian ketika sudah oke, deal, baru saya melakukan pemasangan. Itu dari awal itu susah banget, karena kalau kita mencari klien yang ingin pasang sistem 1 kW aja itu Hmm. effortnya lebih besar dibandingkan sekarang gitu. Kalau sekarang mungkin kita mungkin bicara 1 kW itu kayak hal yang sangat biasa ya, karena untuk mendapatkan 1 kW orang sudah mulai banyak dan sudah mulai teredukasi. Nah, tantangan pertamanya itu ketika awal-awal di Jakarta adalah terkait edukasi. Meskipun kita berada di Jakarta, misalnya maksudnya ketika ada masyarakat di Jakarta pun ketika melihat si solar system ini, mereka akan memandang ini adalah sistem yang cukup mahal gitu. Nah, itu persepsi awalnya. Tapi sekarang persepsi itu sudah mulai berkurang karena dikurangi dan diseimbangkan dengan edukasi-edukasi dan juga ada dukungan dari regulasi juga gitu. Hmm. Sehingga perkembangan awal itu sangat susah. Kalau sekarang sudah beralih ke orang lebih ke mencari project yang yang industrial yang dipasang di beberapa perusahaan-perusahaan yang memiliki pabrik, dan juga untuk daerah-daerah pedalaman semakin banyak sistem itu menyebar gitu. Jadi orang sudah mulai paham sistemnya, sudah mengerti caranya, sehingga banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang PLTS ini teh gitu. Hmm. Hmm. Oke, jadi secara apa perkembangan juga tadi ya, kalau secara personal ya, personal Ardi, Ardi belajar dulu dari posisi engineer-nya di lapangan, bagaimana apa desain dan segala-galanya, sampai di titik di kalau kita bilang di market ya, marketingnya dia, maksudnya terkait tadi Iya, sekarang saya lebih ke solution engineer sih teh. Masih berbau teknis tapi lebih cenderung ke apa ya? Ya, bisa dibilang ada hubungannya ke sales dan ada hmm, hubungannya ke engineer gitu. Nah, hmm, itu yang disatukan sehingga itu jadi aktivitas yang saya lakukan sampai sekarang. oke. Menarik, Di. Tadi juga aku dengar edukasi nih, karena memang sih sebenarnya secara ini ya, kalau kita dengar solar panel gitu ya, apalagi yang dipasang gitu, pikirannya memang mahal, Di. Jadi bagaimana nih? Aku tadi tertarik banget pas bilang kamu edukasi gitu. Bagaimana cara mengedukasi bahwa sebenarnya PLTS ini tuh nggak mahal gitu. Nah, gimana tuh? Iya, mungkin saya coba bawa analogi analogi lagi ya, karena Hmm. pada dasarnya untuk PLTS ini dibilang mahal pada awal-awalnya. Nah, kalau logika lainnya berarti beberapa barang seperti mungkin bangunan rumah ya, rumah, mobil, Hmm. ya bahkan sepiring nasi pun bisa dibilang mahal juga oleh orang-orang tertentu teh. Nah, Hmm. ini konsepnya lebih ke gimana PLTS ini memang bisa maksudnya PLTS ini adalah sebagai sistem yang kita bisa bilang investasi lah teh. Nah, Hmm. mobil itu ketika orang bilang mahal, mungkin
pemikirannya adalah dia harus beli lunas. Nah, Hmm. beberapa skema sekarang untuk di bidang renewable energy ini sudah banyak modelnya. Ada yang skemanya itu dia tidak harus mengeluarkan uang sama sekali di awal, tapi nanti secara bulanan dia akan cicil. Kemudian ada skema, ya ada beberapa skema lah intinya gitu. Nah, hal seperti itulah yang membuat solar system ini perkembangannya selalu naik dan juga ditopang dengan regulasi. Nah, mungkin paling besar itu adalah regulasi teh untuk masalah Hmm. ini. Jadi kalau kita udah clear dari sisi skema, kemudian dari sisi edukasi, nah tantangan yang terbesar sekarang itu adalah dari sisi regulasi. Saya flashback ke 2018, itu Permen ESDM nomor 49 tahun 2018, itu kita kalau menjual, kalau ada kelebihan listrik ya, jadi Hmm. PLTS itu dipasang, kemudian dipakai energinya oleh beban yang sedang menyala, setelah itu terpenuhi, kemudian listrik itu boleh masuk, sorry, setelah ada kelebihan, listrik itu bisa masuk ke grid PLN, ya, artinya itu adalah listrik yang kita jual, itu dihargai teh, itu Hmm. dihargai 65% gitu. Nah, tahun lalu lebih menarik lagi, itu 100% dihargai. Jadi kalau seandainya waktu itu misalnya harga listrik itu 1.400-an, jadi kalau seandainya ada di yang yang disuntikan ke grid PLN sebagai kelebihan itu juga dihargai dengan harga yang sama gitu. Tapi itu tidak 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 bertahan lama secara implementasi. Nah, Hmm. sekarang eh, masalahnya di situ teh karena sebelumnya itu setelah itu yang 100% yang dihargai 100% itu diubah lagi, dibatasi lagi menjadi kita hanya bisa pasang PLTS, kita hanya bisa pasang PLTS itu 15%, 10 sampai 15% dari daya PLN terpasang. Nah, itu jadi tantangan lagi. Nah, kemudian yang sekarang isunya bahwa hasil kelebihan listrik kita tidak diakui gitu. Jadi kita secara user atau customer harus coba pikirkan gimana listrik yang kita pasang itu tidak ada kelebihan. Nah, ini Hmm. tantangan kita yang terlalu, ya, dramanya banyak lah teh, kayak film Korea nih jatuhnya. Nah, itu yang jadi tantangan sekarang. Tapi masih menarik dari sisi customer yang ingin pasang pada atap, mungkin atap pabrik yang memiliki area yang luas, itu masih cukup menarik gitu. Karena bisa mengurangi dari sisi tagihan mereka ke depannya. Hmm. Itu sih Teh. Oke, oke. Jadi tadi kalau nggak salah juga eh, terkait kelebihan listrik ya. Kalau di Jerman juga, kalau nggak salah ya dia, itu juga mereka kan Mm-mm. membayarkan ya kepada warga negaranya gitu terkait kelebihan apa listrik tadi. Nah mungkin di kita yang tadi kamu sebutkan terkait apa regulasi-regulasi yang belum clear clear lah ya kalau kita bilang. Nah, berdasarkan hal itu nah tadi kan kamu juga sempat mention bahwa yang pasang PLTS ini tuh pabrik gitu. Nah, kalau aku mau tanya nih, biasanya tuh kota-kota besar di yang apa istilahnya menerapkan apa solar home atau apa ya, yang apa pemasangan di pabrik itu atau di daerah mana spesifiknya biasanya? Biasanya sih di daerah yang memiliki industri sih Teh. Seperti kalau di Jabodetabek yang cukup banyak industri itu ada di Karawang misalnya ya. Hmm. Kemudian ada Jakarta, ya Tangerang. Itu intinya beberapa tempat yang memiliki area atap yang luas sih Teh. Nah, itu lebih ke sistem PLTS-nya on grid sih biasanya. Yang on grid tidak menggunakan baterai. Jadi Hmm. sistemnya itu sistem on grid. Karena on grid kan tidak menggunakan baterai. Oh gitu ya, berarti yang dipasang tuh yang Iya, nggak ada pakai baterai. Kalau kita kan dulu pakai baterai yang jumlahnya ratusan itu ya dia. iya itu off grid ya. Nah Jadi itu itu kan upgrade. komunal ya. Jadi Mm-mm. dibikin satu tempat untuk menyimpan energi dan energinya nanti didistribusikan untuk semua fasilitas Hmm. itu. Oke, berarti ini on grid nih. Nah, Tertarik pasang teh. apa bukan ini kan kalau ada yang Amin. nonton ya, barangkali nanti misalkan oh ini Ardi nih, boleh bisa kontak Ardi. Nah, tadi kalau itu kan pabrik nih, Di. Kalau rumah gitu, Oke. Di. Rumah biasanya Mm. di mana nih? Bisa lokasinya yang banyak.
pakai solar home gitu. Kalau di pedalaman kan ada tuh yang Oke, apa yang papan-papan cuman khusus lampu doang ya. satu ya, Ya, satu unit ya. nah itu kalau di kota-kota besar gitu gimana? Sebenarnya kalau yang di pedalaman dulu mungkin eh, kita bilangnya kan solar home system ya Teh ya. Mm-mm. Jadi itu off grid dan energi yang dia bisa simpan pun tidak terlalu besar karena difokuskan untuk penerangan gitu. Nah, sistemnya masih sama, cuman dari sisi model dan kapasitas mungkin yang agak berbeda. Jadi di Jakarta atau daerah Jawa itu juga ada pasang sistem yang seperti itu teh. Mungkin dia pasang 3 keping ataupun 4 keping nanti disesuaikan dari sisi solar charge controller dan inverternya dan juga disesuaikan dari sisi baterainya. Nah, ini masih oke kalau daerah Jawa sih teh. Nah, kalau Mm-mm. daerah luar mungkin kecenderungan yang kita takutkan adalah ketika sistem itu dipasang besoknya mereka jual teh. Karena kan baterai itu kan meskipun bekas ya teh, kalau dia belum lama dipakai itu masih laku dijual teh, apalagi Mm-mm. panel surya teh, yang mana umurnya cukup panjang, nah itu masih laku dijual. Jadi tantangan dari pemerintah seperti itu, makanya kemarin kita yang di Patriot pasang yang komunal itu harapannya kan karena sistemnya langsung ini ya, langsung sistem besar dipasang, tapi ya tetap aja sih teh, kalau orangnya mau nyuri ya hilang juga. Nah itu yang susahnya sih teh. Kalau di Mm-mm. Jakarta masih oke teh, orang masih banyak pasang yang model yang on grid, Mm-mm. sistem yang on grid untuk menghemat dari sisi tagihan listrik mereka. Itu masih banyak, yang industrial juga masih banyak gitu. Mungkin yang di daerah-daerah sedang mulai berkembang sih teh, sudah mulai banyak juga teh. Hmm, oke, jadi bisa disebutkan lebih ke Pulau Jawa ya. Pulau Jawa teh betul. Aduh. Oke, sabar ya, pulau-pulau yang lain. Oke. Cuman kalau di pedalaman atau daerah yang PLN-nya susah, mungkin cenderungnya lebih ke off grid atau hybrid kali ya. Upgrade atau hybrid?